Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galuh Maudirani. Jadi di sini saya bakal membahas mengenai akuntansi. Ada yang tahu akuntansi itu apa? Banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakan tentang akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, dan mengidentifikasikan data keuangan suatu perusahaan guna untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang digunakan oleh pemilik perusahaan atau penggunanya. Akuntansi juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Mengapa demikian? Karena dalam suatu sistem tersebut, akuntansi digunakan untuk mengolah data keuangan perusahaan guna untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Nah, di dalam sistem tersebut terdapat 3 komponen utama dalam akuntansi. Yang pertama, ada input. Yang kedua, ada proses. Kemudian yang ketiga, ada output. Nah, ada yang tahu input dari akuntansi itu apa? Input dari akuntansi adalah suatu transaksi, di mana transaksi tersebut terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan pembayaran atau penerimaan kas. Selanjutnya, ada proses. Proses adalah pengolahan data transaksi ke dalam jurnal-jurnal yang sesuai dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, ada output. Nah, output ini adalah hasil dari pengolahan data akuntansi, yaitu apa? Yaitu adalah sebuah laporan keuangan. Tujuan akhir dari akuntansi adalah menghasilkan informasi keuangan terkait masalah keuangan, kinerja perusahaan, kemudian posisi keuangan perusahaan. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu peran akuntansi. Nah, peran akuntansi ini dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, peran akuntansi untuk manajer. Peran akuntansi untuk manajer adalah untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan perusahaan, serta mengkoreksi perusahaan. Yang kedua, peran akuntansi untuk investor. Nah, peran akuntansi untuk investor ini digunakan untuk mengetahui data keuangan perusahaan atau kesehatan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah peran akuntansi untuk kreditor. Nah, kreditor ini menggunakan data akuntansi untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya, peran akuntansi untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah menggunakan data akuntansi guna untuk menentukan tarif pajak yang akan dikenakan kepada entitas yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah peran akuntansi untuk organisasi nirlaba. Peran akuntansi untuk organisasi nirlaba ini digunakan untuk menyusun anggaran berupa besaran gaji upah yang akan dibayarkan kepada karyawan. Oke teman-teman, gimana nih penjelasan tadi? Sudah bisa dipahami belum? Kalau sudah bisa, berarti kalian akan lebih mudah mempelajari akuntansi dan kalian akan bisa lebih mudah memasukkan atau menggolongkan akun-akun sesuai dengan jurnalnya. Oke. Akuntansi ini sangat penting sekali diterapkan dalam suatu instansi atau perusahaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa demikian? Karena akuntansi ini adalah suatu proses di mana kita dapat menyusun anggaran-anggaran kita agar kita dapat mengetahui pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya apakah sudah efektif atau belum. Jadi akuntansi ini lebih memudahkan kita ya untuk menyusun keuangan kita. Berikut ini ada sebuah cerita yang menarik nih, bisa kalian amati. Nah, coba kalian lihat sebelah sini. Terdapat beberapa penjual atau pedagang. Di sana ada pedagang sayuran, lalu ada pedagang buah, kemudian ada pedagang bakso. Nah, pedagang bakso ini namanya Pak Tono ya. Pak Tono adalah penjual bakso keliling. Baksonya ini rasanya sangat enak sekali. Maka tak jarang setiap pembeli langsung datang berdatangan silih berganti. Setiap hari Pak Tono mendapatkan omset sebesar 2 juta rupiah. Wow, omset yang sangat fantastis ya. Namun pada hari-hari berikutnya Pak Tono selalu mengalami penurunan produksi. Beliau tidak bisa memproduksi bahan dagangannya sesuai dengan targetnya. Beliau selalu merasa kekurangan modal.
Mengapa demikian ya? Padahal omset beliau dalam satu harinya sebesar 2 juta rupiah. Kira-kira ada masalah apa ya dengan Pak Tono? Setelah diselidiki, ternyata Pak Tono menggunakan uang hasil jualannya untuk keperluan pribadi beliau. Dan beliau juga mencampurkan uang pribadi dengan uang jualan. Nah, inilah yang menjadi masalah utama. Beliau juga tidak melakukan pembukuan. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah tindakan Pak Tono ini benar atau salah? Kalau misalnya teman-teman ada pendapat, segera ungkapkan.